Halo Sobat YouTube, hari ini kita punya barang baru untuk kita review, yaitu lampu camping. Awalnya lampu camping ini saya temui di grup komunitas Senter LED Indonesia. Warna cahayanya itu cantik ya kawan-kawan, warnanya syahdu. Kemudian harganya cukup murah, membuat saya mencoba membeli benda ini. Untuk spesifikasi, kita mulai dari baterainya. Untuk baterainya, senter ini disebutkan memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Tapi jangan percaya sih, nggak mungkin ini 5000 mAh. Kemudian kita beralih ke port charger. Port chargernya sudah Type-C ya kawan-kawan. Kemudian di bagian atas juga itu ada port USB. Ini kalian bisa charger handphone kalian pakai ini kalau darurat. Tapi saya rasa kurang berguna sih. Ini meskipun klaimnya baterainya 5000 mAh, saya nggak percaya ini 5000 mAh. Jadinya port USB-nya ini memang bisa digunakan, tapi tidak akan maksimal. Tapi mungkin akan berguna jika kalian dalam situasi emergensi. Kemudian di bagian atas bulatan 2 ini itu adalah magnet ya kawan-kawan ya. Untuk magnetnya ini memang lumayan kuat ya kawan-kawannya. Ini saya coba tempelin di pisau ajak survival dan itu menempel ya. Tapi ya hampir jatuh kan. Ternyata bagian magnetnya ini kurang rapat ya. Jadi makanya magnetnya ikut keangkat. Magnetnya lepas dari ini, dari lubangnya. Aduh, baru juga mulai di-review udah dapat minusnya. Kemudian ini di bagian atas itu ada untuk cantolan ya. Itu kalau mau digantung di dahan, digantung di mana bisa. Untuk mode pencahayaan, senter ini dilengkapi dengan satu tombol. Jadi tombol satu untuk sorot, kemudian ini untuk lampu campingnya, kemudian ini untuk menambah keterangan dari terangnya lampu campingnya, dan terakhir ini mode yang lampu merah ini untuk musir nyamuk ya kalau nggak salah, dan untuk kepentingan lainnya biar mata Anda tidak cepat lelah. Ini menurut saya so far so good ya kawan-kawan ya. Hampir mirip dengan kualitas senter tablet. Ini juga mereknya nggak jelas, cuman ditulis camping lamp, lampu camping. Sebenarnya ini saya berharap ukurannya lebih kecil lagi ya. Pas digambar saya kirain kecil, pas datang gede. Sebelum kita tes cahayanya di malam hari di outdoor, ini saya mau coba siram dulu ini ya. Katanya sih ini anti air, tapi ya ini hanya untuk hujan ya. Jadi saya cuman berani percikin seperti ini karena kemungkinan akan rusak jika diguyur air, apalagi jika tenggelam. Ini masih nyala ya kawan-kawan ya. Tapi nggak tahu sih beberapa menit kemudian apakah akan mati atau beberapa jam kemudian. Dan nanti kita akan lihat apakah air merembes ke dalam bagian katup-katup atasnya. Itu yang paling krusial ya kawan-kawan ya. Oke, ini bagian atasnya sudah saya lap sedikit, dan kalau kita buka ada sih bekas air sedikit, tapi tidak di port chargingnya, hanya di bagian-bagian luarnya. Harusnya ini kalau cuman hujan rintik-rintik kalian lupa masukin dalam tenda atau tetap berada di luar, harusnya sih senter ini aman ya kawan-kawan. Oke, mari kita tes mode pencahayaannya di outdoor. Yang pertama ini kita coba senternya yang fokus ya. Jadi ini lampunya ini dia fokus pada satu titik, tapi di bagian lebarnya itu kita masih bisa lihat jalan kok. Jadi tenang aja kawan-kawan. Ini mode perekaman handphone saya di 1080 60 fps. Jadi kelihatan gelap ya. Sebenarnya kalau macam mau agak terang saya ubah ke 30 fps di 1080. Bentar ya. Oke, kira-kira seperti ini kalau saya rubah ke perekaman 1080 dan 30 fps. Senternya ini lumayan terang ya kawan-kawan, dan juga lumayan menyorot agak jauh ya ini. Mungkin 50 meteran ya sampai 70 meteran jaraknya kalau nyorot. Lumayan sih untuk lihat sekeliling. Jadi bisa jadi lampu all-in-one, meskipun saya masih lebih memilih membawa senter sovereign saya maupun Boride 10 daripada membawa senter ini. Kecuali kalau untuk camping ceria, ini pasti cocok banget ya kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk senter ya, untuk bagian senternya bukan lenteranya, ini saya tidak ada protes sama sekali. Ini sudah bagus menurut saya, sudah lumayan terang juga menurut saya. Tapi kalau untuk kegiatan serius kayak mungkin kalian diksar atau apa, nggak cocok sih. Lebih bagus bawa senter yang solid daripada yang all-in-one kayak gini. Apalagi dengan harganya yang cukup murah ya. Benda-benda murah itu pasti ada kekurangannya.
Tapi enak juga ya mainin senter sorot kayak begini, senter yang thrower. Jadi seru juga. Ini lumayan jauh ya, itu bisa lihat puncak atau pokok-pokok pinus itu masih bisa di senternya, dan saya dengan mata saya masih bisa melihat dengan jelas ketika kondisi jauh seperti itu saya sorot menggunakan senter ini. Oke, setelah menekan satu kali tadi, kita menekan untuk kedua kalinya untuk masuk ke mode lentera. Jadi ini kalau mode lentera ya kawan-kawan, seperti ini terangnya. Ini lumayan terang sebenarnya kalau saya lihat dengan mata saya langsung, area sekitar itu tercover cukup baik. Oke, kemudian kita lanjut untuk menekan. Kali ini kita tekan untuk ketiga kalinya, dan ini akan menambah terang dari lenteranya. Jadi di bagian atas itu masih ada lampu-lampu tersembunyinya. Jadi kalau kita tekan lagi sekali, maka itu lampu-lampu tersembunyinya akan nyala dan akan menambah terang pada area yang kita letakkan lampu tersebut. Jadi bisa kalian lihat ini tambah terang ya kawan-kawan ya, kelihatan bagus di semua sisi, cukup terang ya. Jadi memang ini untuk yang suka syahdu cocok lampunya kawan-kawan. Jadi kira-kira seperti ini suasananya kalau saya menggunakan lenteranya yang paling terang tadi. Jadi kalau saya lihat dengan mata saya langsung sih ini sudah bagus untuk terangnya. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi, ini tekan ke 4 ya. Nah, ini masuk ke mode pencahayaan yang apa namanya ini ya, yang red light, yang nyala mati ini. Ini agar kalau kita menggunakan lampu kayak gini, mata kita tidak cepat lelah. Kemudian setahu saya katanya sih lampu red light ini mengusir nyamuk, tapi saya nggak tahu, belum pernah coba langsung apakah ini mitos atau enggak. Soalnya saya lebih percaya asap perapian untuk mengusir nyamuk dibandingkan lampu-lampuan. Oke, kita kembali cek untuk yang paling terangnya ini. Jadi kalau saya berada di sekitar pohon yang saya gantung lentera, kira-kira seperti ini cahayanya ke tubuh saya, ke tangan saya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita kembali ke mode senternya. Ini kita mau coba uji ya, kita mau adu sama konvoy. Ini konvoy S2 Plus saya ya. Saya mau uji dengan ini gimana perbandingan dengan konvoy S2 Plus. Untuk konvoy S2 Plus saya akan pakai metode pencahayaan nomor 34 ya. Ini nomor 4 yang saya pakai. Kemudian disclaimer, baterai konvoy saya sudah agak lowbat sedikit ya. Jadi kira-kira perbandingannya seperti ini dengan cahaya dari senter lentera atau camping lamp yang merek nggak jelas ini, JSL 0 apalah, nanti saya lihat di bungkusnya. Ini saya kasih perbandingan kira-kira bagaimana cahayanya jika kita bandingkan dengan senter konvoy. Jadi mungkin teman-teman yang berniat untuk membeli benda ini bisa memperkirakan bagaimana cahaya dari senter ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita ke kesimpulan dari senter ini. Oke, pertama kita mulai dari kelebihan. Kelebihan pertama itu murah ya kawan-kawan ya. Harganya cuma sekitar 65 ribuan. Metode charger sudah Type C. Dan untuk kalau di charger 100% saya udah coba. Semalaman saya nyalakan dari jam 9 sampai jam 6. Itu selama 2 hari ya rutinitas saya nyalakan pas pulang kerja di mode pencahayaan yang nomor 2. Selama 2 hari itu dari jam 9 sampai jam 6 pagi, kemudian hari keesokan harinya jam 9 sampai jam 6 pagi lagi, 9 malam ya. Itu belum lowbat ya kawan-kawan. Kemudian kelebihan lainnya ini all-in-one ya, bisa jadi center, thrower, bisa, kemudian ya sudah cukup sih. Bisa jadi lentera, bisa, kemudian blink light-nya juga bisa jadi power bank juga, ya juga bisa. Jadi kira-kira seperti itu kelebihannya. Itu menurut pandangan saya ya. Kemudian untuk kelemahannya, ya kalau kelemahan sih ini banyak lumayan ya. Yang pertama ini menurut saya ukurannya lumayan besar ya. Ini bisa jadi kelemahan maupun kelebihan tergantung sudut pandang. Kalau saya sih kurang suka ukurannya yang besar kayak gini. Kelemahan yang kedua ini 5000 mAh, untuk body segini nggak mungkin ini 5000 mAh. Jadi menurut saya ini baterainya fake ya kawan-kawan. Kemudian kelemahan yang ketiga itu bodinya ringkih ya menurut saya, dan juga bisa kalian lihat tadi bagian magnetnya terlepas ketika saya tempelkan ke pisau outdoor saya. Kelemahan yang terakhir menurut saya, ini kan pernah saya charger full.
namun tidak saya gunakan selama seminggu, dan setelah saya keluarkan dari penyimpanan untuk mau saya tes, ternyata baterainya sudah habis. Jadi ini menurut saya parasitic drainnya parah ya, kalau istilahnya itu parasitic drain. Jadi ketika nggak digunakan, ini akan towel bagian baterainya, itu listriknya diambil dikit-dikit sampai akhirnya habis. Jadi pastikan sebelum membawa ke outdoor, benda ini charger full dulu. Jangan harapin udah di charger full seminggu yang lalu, pas dibawa udah mau habis baterainya. Oh iya, satu lagi kelemahannya, itu kan ada indikator baterai yang 70, adalah itu 4 biji lampu itu warna biru. Kalau kita mau lihat berapa persen baterainya, itu juga agak ngaco ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian beli awalnya charger, jangan percaya kalau udah 100% itu udah full. 100% kalian charger terus sekitar 1 jam sampai 2 jam dah, biar betul-betul full. Kalau enggak sih itu belum full, seriusan dah. Oh iya, kelebihan lain yang saya tidak bilang tadi, yaitu anti air. Tadi kita sudah tes sama-sama, itu lumayan anti air ya. Jadi kalau ada hujan rintik-rintik, kita nggak bakalan takut benda ini akan rusak. Jadi kira-kira seperti ini review kita untuk senter atau lentera atau lampu camping ini. Dan kesimpulan saya, dengan harganya yang murah, senter ini atau lentera ini layak untuk kalian beli. Like dan subscribe video ini jika kalian suka. Dan sampai ketemu di lain waktu dengan pembahasan benda-benda menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.